Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahmawati, NIM 9312151119 dari kelompok 5. Di sini saya akan mereview makalah dari kelompok 10, yaitu kompetensi Basyarnas dan kekuatan putusan Basyarnas dalam pesengketa ekonomi syariah. Yang pertama yaitu ada kompetensi Basyarnas dalam sengketa ekonomi syariah. Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas adalah lembaga arbitrase yang didirikan oleh MUI yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalah yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, dan jasa. Bila melihat kedudukan, tugas, dan wewenang antara Dewan Pengawas Syariah atau DPS dan Basyarnas adalah berbeda. Namun, kedua lembaga ini saling mengisi. DPS merupakan bagian integral dalam struktur lembaga keuangan syariah, sementara Basyarnas berdiri di luar struktur dan berfungsi sebagai instrumen hukum yang menangani perselisihan terhadap LKS. Ada 3 alasan yang melatar belakangi berdiri dan beroperasinya Basyarnas. Yang pertama yaitu alasan teks Al-Quran dan Sunnah, antara lain adanya ayat Al-Quran yang menganjurkan penunjukan hakam apabila ada perselisihan dalam rumah tangga, seperti tertuang di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 35. Yang kedua yaitu dalam sejarah Islam yang biasa disebut sebagai badan tahkim atau arbitrase. Perintah tahkim sendiri termasuk qat'i al-wurud di dalam Al-Quran, yaitu untuk menyelesaikan perselisihan, mendamaikan dengan musyawarah, yaitu penyelesaian sengketa secara islah. Yang ketiga yaitu alasan kepentingan sosioekonomi, ialah bahwa dalam kondisi perekonomian umat Islam Indonesia yang semakin meningkat dan berkembang, tentu akan ditemukan berbagai persoalan dan sengketa yang memerlukan penyelesaian yang cepat dan efisien agar tidak mengganggu perputaran roda perekonomian umat. Pada prinsipnya, dalam sengketa perbankan syariah, pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang dikehendaki sesuai prinsip syariah atau hukum Islam yang termuat dalam kesepakatan tertulis antara bank syariah dengan pihak lain, yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Yang selanjutnya, kesepakatan tertulis ini dituangkan dalam bentuk akad, dan ketentuan ini sesungguhnya sudah diatur dalam pasal 55 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 21 2008 tentang Perbankan Syariah, dan pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, yang memberikan tugas dan kewenangan kepada pengadilan di lingkungan peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Sebaliknya, jika sudah ditentukan klausul arbitrase, maka kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kepada Badan Syariah Nasional atau Basyarnas. Kewenangan Badan Arbitrase Nasional atau Basyarnas adalah menyelesaikan sengketa perdata secara Islam, baik antara bank syariah dan nasabahnya maupun antara bank-bank syariah. Basyarnas sendiri didirikan pada tahun 1993 atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia atau MUI dalam bentuk badan hukum berupa yayasan dengan akta notaris nomor 175, Notaris Yudo Paripurno. Bunyi pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ditegaskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Dalam hal pada pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi dalam penjelasan pasal 55 ayat 2 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya melalui musyawarah, mediasi perbankan, Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas atau lembaga arbitrase lain.
dan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Selanjutnya, dalam pasal 49 huruf I disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Selanjutnya yaitu membahas tentang kekuatan putusan Basarnas dalam sengketa ekonomi syariah. Kewenangan dari Basarnas dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah dilakukan sesuai dengan isi akad, yaitu berdasarkan perjanjian arbitrase yang termuat di dalam suatu akad, baik itu dilaksanakan sebelum terjadinya sengketa maupun setelah terjadinya sengketa. Berdasarkan hal tersebut, sangat jelas bahwa ketika telah diperjanjikan dalam sebuah akad yang memuat klausula arbitrase, maka menjadi kewenangan dari Basarnas untuk menyelesaikannya. Prosedur beracara pada Basarnas pada umumnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya dianggap masih menimbulkan reduksi terhadap kewenangan lembaga peradilan antara peradilan umum dan peradilan agama dalam hal kewenangan eksekusi putusan Basarnas. Basarnas sebagai lembaga permanen yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, dan jasa. Pendirian lembaga ini awalnya dikaitkan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau BPRS. Di samping itu, badan ini dapat memberikan suatu rekomendasi atau pendapat hukum, yaitu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu persoalan tertentu yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian yang sudah barang tentu atas permintaan para pihak yang mengadakan perjanjian untuk diselesaikan. Sekian review dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.